Tahun 2030 sebelum Masehi, masyarakat Equestria dan Twilight Step melakukan patroli terhadap kota-kota tersebut. Tujuan mereka melakukan patroli tersebut untuk mencegah penjajahan Ameria dari Equestria. Saat melakukan patroli, satu penjaga akhirnya menemukan satu yaitu penjahat baru. Di saat seorang penjaga menemukan ada patung Legion of Doom yang katanya ini terdiri dari Chrysalis, T-Rex dan juga Cozy Glow. Awalnya dia menyangka hanya adalah John. Juga ada Discord yang lagi menjaga dan memimpin pasar ini. Bilang jangan pernah datang ke sini karena bisa saja orang ini akan datang ke sini. Patung ini akan bangkit kembali, kata dia. Penjaga Twilight State pun agak keliru. Pun melakukan keberanian patung itu bisa jadi apapun karena dia baru aja jadi panglima baru dan Twilight State baru saja dibangun 4000 tahun yang lalu. Jadi semua belum tahu patung ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, abad demi abad, patung ini selalu najis bagi orang. Ada yang buang sampah di sini dan juga ada yang mengencingi tempat ini, maka disebut sebagai penajisan. Saat pasar kota Kiantar lagi sepi, ini di tahun 1872, Perintah Equestria bersama dengan raja dari kerajaan Prince, ya nama-namanya Twilight State, memperhatikan patung tersebut sebagai patung penajisan. Pada awal mereka membawa ini sebagai lambang ketidakadilan yang akan ditujukan ke museum Equestria besar. Tiba-tiba, boom! Patung itu pun akhirnya bergerak dan mulai mengeluarkan kekuatan. Patung itu keluar kembali dan arwah patung itu pun hancur. Si bocah yang katanya dibilang mirip, ya kalau sebenarnya dia memanglah jahatnya melebihi setan. Dia menyerang satu semua tentara Twilight State sehingga semuanya tewas. Sekarang yang masih menjadi antagonis utama kita, si rambut keting ini dan dua lainnya, ini udah tobat, ini udah tewas setelah dikhianati juga. Tapi nggak tahu bagaimana kronologi dia bisa mati. Inilah yang bisa saya ceritakan. Dulunya saya juga pernah bergabung dengan dia. Hal katanya kalau aku sebenarnya melakukan ini karena ibu saya meninggal dunia. Jadi saya ambil uang, ya uang untuk perawat pemakaman ibu saya nanti. Tapi saya sama dia nanti karena saya ini orang yang percaya Tuhan. Saya hampir dibunuh, tangan saya hampir dipotong, tapi untungnya nggak dipotong betulan. Saya minta maaf atas kelakuan gua waktu dulu. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak gak mengulangi masalah ini dulu. Kesalahan Bapak yang masa lalu tidak akan pernah ada lagi. Bapak sebenarnya orang yang mulia untuk membantu untuk bisa membayar uang pemakaman ibumu. Ya, karena orang tuamu gak pernah dianggap, ya warga-warga pun gak menganggap kita juga. Tapi jangan seperti itu lagi ya, Pak. Saya tahu kalau Bapak ini tidak mau jahat, tapi hanya terpaksa. Cari tangga ampunanmu, Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah. Daus, Kelapa Penggosip ini kenapa kesini ya? Bukan pada jualannya, tapi kok jadi Kelapa Penggosip sekarang ini ya? Pakai nanya, kita di sini sama Pak Daus ini gosip politik lah, bukan gosip kayak emak-emak di sana, gosip-gosip kehidupan orang mulu. Kita nih gosip politik, kan? Ya juga sih. Jadi gini, anjing saya kan hilang semalam. Gak tahu ada tadi orang yang ambil anjing saya. Gue tengok pakai CCTV, saya kejarkan, tapi ada mereka lemparkan ranjau tadi kalau aku waktu mengejar dia. Untung aku nggak meninggal tadi.
Ya, tapi kalau sekarang anjing saya udah meninggal kata orang karena udah jadi makanan. Wait, what the fuck? Lu serius? Leluhur kita jadi makanan? Anjing. Betapa kejamnya orang yang membunuh leluhur kita sebagai makanan. Siapa mau orang yang menghancur anjingmu itu? Kita hajar sama-sama. Tapi Sanim sayang, kita bisa mengalahkan dia. Itu ada apa namanya, kayak biar dia kuat. Ada si kiting-kiting itu. Oh, ya kejahatan itu toh. Si Cozy Glow itu lagi. Gak ada kapok-kapoknya dia. Ya tapi itu relakan aja lah. Tapi itu ya saya udah punya anjing. Anjingnya udah beranak sekarang. Itu anjingnya itu udah pasti sehat-sehat. Harus kalau sakit gue jual. Anjing-anjing yang akan saya jualkan kepada Anda. Mohon, Anda harus membunuh secara manusiawi. Baiklah kalau gitu, saya akan membakarnya dulu. Sebaiknya jangan membawa bunuh anjing-anjing ini. Mereka bukan anjing rabies. Kalau rabies bapak bunuh, ini anjing sehat, Pak. Lo diam aja ya. Kalau menghalangi gue untuk membunuh anjing-anjing ini, lo juga mau dibunuh? Astaga. Walaupun menurut bapak ini adalah anjing haram, ya sebaiknya jangan dipegang atau diapa. Jangan dibunuh juga. Diam. Ya. Yang aja udah penyembah Tuhan. Kayak lu gak mau memancing ini sebagai pemakan. Aku buat aja lah. Hapus kau dasar ciptaan Tuhan. Dengan jualan kepala anjing dan dagingnya, aku pasti kaya raya. Apalah, anjing itu nenek moyang. Nenek moyang kita tuh setan, Cozy Glow, bukan Tuhan. Bukan anjing, bukan ciptaannya. Tuhan telah menciptakan semua apa yang indah padanya. Ya, termasuk juga anjing. Anjing itu adalah leluhur kita, Pak. Anjing dijadikan sebagai makanan orang negara kita. Kita harus hukum mati mereka, kita bakar atau kita apa. Karena kita makan anjing juga. Lo tahu, hukuman mati itu adalah cara terbaik bagi kita daripada di penjara terus. Penjara itu gak adil, Pak. Kau betul juga. Jangan seperti di Indonesia. Koruptor dibebaskan. Kalau negara kita, koruptor kita belah-belah tubuhnya. Setuju kamu? Kamu benar juga. Kita benci korupsi. Hah? Kok kayak bawa daging apa ya? Kayaknya aku ambil daging dulu dah. Kami dari tentara Equestria mau menanyakan, ini daging apa? Apa daging sapi, ayam, atau daging anjing? Lah, lo tentara, lo pintar kan? Lo tahu ini kepala apa? Ini kepala apa? Astaga, mengapa kamu menjual daging anjing seperti ini, Pak? Anda tahu, menurut kepercayaan negara kita, anjing adalah makanan haram dan tidak boleh dimakan. Apalagi anjing itu bukan haram lagi, tapi ini adalah mistis. Kalau lo memakannya, lo bakal dihukum mati oleh kami. Lo kira
Gue takut hukuman mati ini. Orang tuaku pejabat lah, jadi tak bisa mereka menghukum saya. Ini daging serigala ini dikasih pejabat mereka mau kok. Kalian anjing yang lebay nggak makan daging anjing. Kalau nggak mau beli udah pergi, sebelum gue bunuh. Tunggu aja. Lo bakal dapat asap dari Tuhan kalau lo menjual anjing-anjing ini dan membunuh secara sadis dan tidak manusiawi. Azab, bapak kau azab. Mana ada azab anjing? Azab itu hanya dewa yang tahu, bukan Tuhan. Tih. Gimana ya? Biar gak ketahuan. Barang beli gak ada kepala anjing misalnya nih. Aku tahu. Aku akan mengubah daging ini sampai jadi daging anjing tapi diwarnai supaya mereka terkena gimmickku. Ada beli bapak-bapak, ibu-ibu, daging domba segar, daging sapi segar, daging babi segar untuk orang Kristen, dan juga di sini ada gas kering. Ya, ada gas kering lezat ini. Bukannya lo yang penjual daging anjing itu kan? Bukan pak, itu yang semalam itu hanya candaan pak. Itu bukan daging anjing, tapi daging serigala. Tapi itu emang gak dimakan. Ini sebenarnya daging sapi, tapi saya bilang-bilangkan supaya narasi bapak itu bisa mentor saya. Aduh, kalau ketahuan gimana sih? Nggak mau ketahuan. Baiklah kalau gitu, saya mau beli daging babi. Pak, apaan daging babi? Bapak kan Islam. Gue ini Katolik lah, jadi boleh lah. Tapi yang saran saya jangan jual daging babi aja pak, karena daging babi itu banyak sini tahu kan pak. Islam juga udah mulai banyak kayak Austria ini. Ya udah mau menyaingi Indonesia kita ini. Maaf pak, gue kata-kata bentar lagi Austria akan banyak orang Islamnya. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Ya udah, saya kehilangan daging babinya. Oke, terima kasih lah beli. Silakan beli lagi ya pak. Tak apa beli pun. Ini ada banyak nih uang. Aku seperti supaya mereka bisa percaya. Kalau sebanyak ini daging anjing. Keesokan harinya. Ada gosip baru nih bapak-bapak mengenai dagingnya Pak Wawan. Itu nama yang semalam bilang jual anjing itu Pak Wawan. Jadi kita nggak tahu tadi. Ya sekarang dia udah bertobat. Dia jual daging babi, daging sapi, dan juga daging ayam, dan juga gas kering. Haram itu woy. Itu ada daus. Ya Islam cok. Ngapain bilang daging babi? Ya apapun itu haram. Daging babi haram bagi Islam. Apalagi aku. Kalau itu memang daging sapi, daging lembu, ataupun daging kambing, itu nggak mungkin warnanya sepikat-pikat daging anjing. Pokoknya aja masih ada bau-bau daging anjingnya. Tapi nggak mungkin kan itu daging anjing tetap. Ya bisa jadi. Soalnya daging anjing itu kan haram bagi negara kita kalau kita makan. Karena itu dianggap sebagai pelindung kita. Itu sebagai dewa kita juga di masa lalu. Kalau dimakan akan dihukum mati. Kalian baca peraturan Undang-Undang Austria tahun 1913 tentang makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Yang hanya tidak boleh dimakan yaitu daging sapi. Kalau bagi Hindu ya, kalau yang tidak boleh dimakan bagi negara ini adalah daging anjing dan daging kuda, apalagi daging manusia. Woi, lu makan apa sih? Kapan ada mie ayam di sini? Aku yang makan tadi ada mie ayam sama daging sapi, bukan ayam. Sapi itu kan besar. Saya makan dulu lah. Rasa apa nih? Kok kayak rasa daging manusia? Tunggu bentar. Saya coba dulu, coba sedikit-sedikit. Tuh, rasa apa ini? Kok rasa daging manusia dan daging kuda? Alamak, kita juga udah makan sesama kita. Kuda poni kita makan. Rasa apa ini? Aduh, gimana nih? Kita pasti dihukum aja nih dulu Pak Daus. Mana ada? Kalau kita nggak aja makan, ada nggak tahu apa, itu nggak bakal ditangkap. Palingan
kalian akan disuruh untuk beribadah lagi. Waduh. Gimana nih? Kita harus lapor warga-warga bahwa ini adalah daging anjing dan daging kuda. Kita makan anak kuda poni. Daging kuda ini sudah selesai. Semua daging kuda saya jual ke Crystal Empire. Angkat tangan. Anda telah berusaha melakukan pencari daging kuda dan juga pencari daging anjing di sini. Ini dari daerah mana nih? Kalian kayak kecampur negara kami. Kami ini bekerja sama dengan Equestria lah. Kami bersama dengan negara itu untuk mencegah pembunuhan dan lah tersangkanya. Dan kami diundang oleh Raja Equestria ke sini. Kurang ajar mereka. Bagaimana mereka bisa ke sini? Siapa itu? Aku Ocamiklau. Ini nasikan dulu dari Kosiklau. Cepat Ocamiklau. Kalahkan para polisi Gemini dan Banasia. Apa yang kita lakukan? Dia pasti adalah seorang penjahat yang kuat dan yang lebih setan, Cok. Kalian jangan khawatir. Kita serang aja mereka. Lo kira gue bisa kalah dengan kekuatan ini? Tenang, saya akan mengalahkannya dengan tanduk otak besi. Tanduk besi pada bapak kau lah. Tanduk besi itu, kalau pakai tanduk yang kuat itu gak bakal bisa menang kau. Kalau memang itu yakin, saya pasti bisa mengalahkanmu. Ayo kalau gitu gue berani untuk mengalahkan kau. Jangan lagi. Kami jaga pengen kalian. Cepat kabur. Oh, yang mulia. Gagalnya pensengku tidak dihabiskan. Gua gak nyangka. Ternyata game juga punya kekuatan seperti T-Rex. Ini seperti kekuatan, tapi itu para villain. Waduh. Harus harap hukuman mati ya gua. Sialan. Dan ini saya mengatakan saudara Wawan Junianson nyatakan bersalah telah melakukan penyembelihan seekor anjing dan juga kuda yang kita anggap sebagai dewa kita, dan itu sangat diharamkan jika dimakan menurut Undang-Undang Ayam tahun 1530 sebelum Masehi, dan nyatakan tahanan akan dikurung 1 bulan penjara, dan masih melakukan ini akan dihukum mati, yaitu ditembak. Selain itu, saudara Wawan dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana dan menyembah berhala. Dan pembunuhan tersebut melibatkan 3 orang, yaitu 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan dengan ini, sesuai dengan Undang-Undang Ayam tahun 3500 sebelum Masehi menyatakan barang siapa melakukan pembunuhan yang keji akan dihukum mati, dijatuhi oleh Anvil. Dan hukuman ini secara sah dan diterima sebagaimana hakim tidak dapat ajukan banding lagi, karena ini sudah aturan yang sah dan tidak dapat diajuk banding. Iya, mampus lo, siapa suruh lo dia anjing. Wah, akhirnya si pembunuh itu siapa suruh yang makan daging anjing. Nah, makanya kena hukum. Siapa suruh lo menyembelih anjing, data anjing itu dewa kita. Iya, siapa suruh lo mau menjual anjing jadi makanan. Dah dosa. Lo kenapa bisa banget sih dia eksekutor ini? Emangnya apa salah lo sampai lo mau dihukum mati, mau jatuhin Anvil? Lo warga Chicken Empire gak bakal tahu. Saya adalah pedagang daging anjing dan daging kuda poni yang sangat terkenal. Saya ditangkap karena terlalu berencana. Saya membunuh leluhur yang katanya dia akan lelucon. Hanya daging kuda dan anjing malah ditangkap. Apalagi masa aku disuruh menyembah Tuhan? Tuhan itu gak adil lah. Apa? Lo mau memakan sesama kita? Koncak! Ya, kau dan aku ini sama. Keturunan lo, nenek moyang lo kuda poni. Masa lo membunuh, mau memakan nenek moyang lo? Hah? Gue gak tahu.
Saya nggak tahu apa-apa tentang dunia ini. Saya baru tinggal di sini. Saya orang Jawi, Tim. Selalu saya. Rumah saya dibakar oleh orang Equestria. Hanya gara-gara menghancurkan negara mereka dan menyuruh mereka punya berhala, kami diserang. Jadi gue mau balas dendam. Tapi itu gak pala seperti itu. Gue tahu kalau ini hal yang dosa. Tapi lo masih berdosa. Lo mau makan umat kita? Lo mau makan ciptaan Tuhan ini? Gue gak mau ribut hal gara itu. Gue gak tahu apa-apa. Gue gak tahu apa-apa. Gue gak tahu apa-apa. Apa terjadi? Kalau kita terbentuk anvil. Emang benar. Ini Equestria sialan. Bang apa lo bang? Apa tanda? Nikmatnya beng-beng, mana tahan. Lembutnya karamel, renyahnya crispy rice, dan wafer berbalut coklat asli yang bikin meleleh. Bagi dong. Nih yang baru, Beng Beng Share It. Isinya banyak, bisa buat rame-rame. Beng-beng share it, enaknya buat rame-rame. Cari yang super. Superhero? Bukan. Superwoman? Bukan. Atau superstar? Ini yang super. Roma wafer coklat. Super lezat coklatnya. Super renyah wafernya. Roma wafer coklat. Super panjang. Roma wafer coklat emang super, men. Awali semangatmu dengan Adobe Ogi, OGISM Roti Tawar, sarapan bergizi di pagi hari. Mengandung gandum utuh diproses dengan alami. Adobe Ogi, OGISM Roti Tawar membuat kamu bersemangat setiap hari. Jangan lupa sarapan dengan Adobe Ogi, OGISM Roti Tawar. Tenggorokan kering? Minum Adem Sari Herbal Lemon. Vitamin C tinggi. Adem Sari. Jodohnya makan nikmat. Adem Sari. Cepat ademnya. Indomie, bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh E. Bukan dari negara Bangladesh. Ini Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Nikmat rempahnya, nyem-nyem nyemek. Indomie nyemek Bangladesh E. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Untuk pertolongan pertama saat demam, Bye-Bye Fever Plaster Kompres demam yang lembut di kulit. Membuat nyaman saat demam dan aman digunakan bersama obat lain. Bye-Bye Fever buatan Jepang, turunkan demam pada anak dan bayi. Dinginnya bekerja sampai 8 hingga 10 jam. Jika anak demam, tinggal saja Bye-Bye Fever. Aku tahu. Aku juga tidak percaya. Peta tidak pernah memanggilku sebelumnya. Aku yakin bukan karena itu dia terlihat seperti itu. Sebenarnya memang begitu. Ya karena itu fakta kalau kau dipanggil ke istana kerajaan. Maksudku kira-kira apa yang akan terjadi di sana? Apa kau ingin aku bersamamu? Oh tidak, itu tidak boleh. Peta memanggilmu dengan suatu alasan kan? Walaupun mungkin itu adalah kesalahan. Bukan karena dirimu, karena dia tidak pernah memanggil hanya satu dari kami sebelumnya. Aku
Aku juga tidak gugup sebelumnya, tapi sekarang... Jangan khawatir, kita semua tahu itu hal kecil. Mungkin seperti koki yang bersaing tentang sup kacang kenari siapa yang terbaik, atau penata rambut kerajaan bersaing memperebutkan sisir. Atau kau tahu, mungkin keluarga kerajaan sedang saling berselisih? Tidak, itu tidak masuk akal. Luna dan Celestia tidak akan bertengkar lagi. Jadi, peta mengirimmu untuk menyelesaikan masalah persahabatan? Iya, Putri. Ya, tidak ada yang salah di sini. Benar kan, adik? Tidak, semuanya sempurna seperti biasanya, kakak. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa makna persahabatan? Ini ku tahu sejak berteman, petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, manis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Twilight? Apa itu kau? Kenapa kau di sini? Tidak, aku masih di rumah. Ini mantra yang mudah, akan kutunjukkan nanti. Ngomong-ngomong, cukup soal aku. Aku harus memeriksa dirimu, bukan bermaksud mengganggu, tapi dalam artian ingin bertanya apa yang terjadi. Tidak bagus. Kurasa masalahnya mungkin antara Celestia dan Luna. Oh tidak, itu parah. Maksudku, apa yang membuatmu mengatakan itu? Kau tahu, ada beberapa poni yang bilang tidak ada masalah, tapi kau bisa melihat sudah pasti ada masalah. Tidak. Itulah yang dilakukan para putri saat ku katakan ada masalah persahabatan. Hanya saja mereka melakukannya dengan lebih terhormat. Seandainya aku bisa membantu, tapi tidak bisa. Karena alasan peta itu aku tidak tahu harus berbuat apa. Ini masalah besar, sangat besar. Tapi ada aku kalau kau butuh bicara atau mendengarkan musik. Cukup menenangkan, bukan? Terima kasih untuk sarapannya, Tuan Putri. Aku tidak percaya kau memasaknya sendiri. Tentu saja, Starlight. Aku benar-benar menikmatinya. Ini cara kecil untuk mengatakan aku peduli. Selamat pagi, adik. Ayo bergabung. Terlalu lelah. Aku permisi dulu. Wow, tadi malam pasti berat untuknya. Mungkin, tapi dia seperti ini setiap pagi. Jadi, menurutku mungkin Luna tanpa sadar sudah menyakiti perasaan kakaknya. Kasihan Celestia, manis sekali dia membuatkan kue dadar untuk adiknya setiap pagi. Dia pembimbingmu. Mungkin kau akan sedikit berat sebelah. Benar juga. Lalu apa yang akan kau lakukan? Belum ada. Aku harus mendapatkan semua buktinya. Aku sudah tanya apa aku bisa menghabiskan waktu bersamanya. Putri Luna sedang menunggumu, Nona. Semoga beruntung, Starlight. Wow, Putri Luna, kau melakukan ini setiap malam? Aroma menenangkan lavender dikenal membantu pemimpi mendapatkan tidur yang nyenyak. Kau perhatian sekali. Aku berusaha keras untuk memastikan para poni di istana ini tidur dengan tenang. Lalu aku bilang ini berkeliling. Itu lebih seperti membosankan. Kok ini benar-benar lucu. Tapi seperti biasanya, kakakku terlalu sibuk bersenang-senang dengan para poni bangsawan. Untuk bisa menyadarinya, apa yang kulakukan? Celestia tidak menyadarinya dan bukannya membicarakannya. Mereka malah semakin dingin dan hubungan mereka semakin menjauh. Dan mereka adalah Celestia dan Luna, jadi kau tidak bisa langsung saja pada mereka. Sebenarnya itulah tepatnya yang akan kulakukan. Apa? Apa kau sudah gila? Maksudku, lakukan apa yang menurutmu terbaik. Ini adalah misimu. Ya, terima kasih sudah percaya padaku, Twilight.
Tentu saja, tapi terakhir kalinya para putri bertengkar, Luna berubah menjadi Nightmare Moon. Dan Putri Celestia harus mengusirnya selama ribuan tahun. Itu tidak boleh terjadi lagi. Aku tidak boleh diam saja. Para putri itu tidak mahir berkomunikasi antara satu sama lain. Maaf, hanya saja kau bilang para putri dan tidak mahir dalam kalimat yang sama, itu membuat aku tegang. Aku tidak membantu ya? Tidak. Wah, aku hampir merasa buruk makan ini. Ini menggemaskan. Seperti yang kukatakan, aku menikmati bagian ini. Hai. Putri Luna, tunggu. Seperti yang kalian ketahui, peta mengirimku ke sini untuk sebuah alasan dan kurasa aku sudah menemukan apa itu. Benarkah? Oh, itu bagus, Starlight. Apa alasannya? Kalian berdua. Tadi kau bilang apa? Kurasa kalian berdua secara tidak sadar saling menyakiti perasaan satu sama lain. Putri Celestia, apa kau kesal karena Luna tidak pernah menyadari betapa luar biasanya sarapan yang kau siapkan untuknya? Iya, itu benar. Putri Luna, katakan pada Celestia bagaimana perasaanmu mengenai dia yang tidak pernah mengakui usaha yang kau lakukan untuk menjajarkan lavender di lorong setiap malam. Iya, itu bukan perasaan yang baik. Maaf, aku tidak pernah menyadari kau membuat wajah buah di atas pancake. Tapi malam terasa panjang untukku. Kau mungkin poni pagi hari, tapi aku masih mengantuk. Kau pikir aku tidak lelah? Aku juga lelah. Oh, maaf, karena tidak menyadari bunga di dinding lorong. Tapi sudah saatnya aku tidur di malam hari. Aku bahkan tidak bisa melihat lurus. Tapi aku tetap berusaha untuk tersenyum. Memangnya senyum itu sulit? Aku yakin sebenarnya bukan begitu maksud Putri Luna. Apa itu yang membuatmu lelah, tersenyum dan dipuja semua poni? Dan kau bahkan lebih buruk, bukan? Kau menghabiskan malammu berkeliling memberikan para poni impian indah. Oh, itu terdengar mengerikan. Oke, aku merasa kita harus menahan diri. Tarik nafas panjang. Jangan bersikap sok tahu bagaimana rasanya mengendalikan dunia mimpi. Lalu memangnya kau tahu benar bagaimana rasanya jadi diriku? Oh ya ampun. Cukup! Sudah. Sekarang kalian tahu pasti bagaimana rasanya jadi yang lainnya. Apa yang sudah kau lakukan? Aku mengikuti instingku. Tukar kembali tanda bakat kami sekarang juga. Maafkan aku yang mulia, tapi tidak bisa, bahkan jika aku mau. Mantra ini bertahan selama 24 jam. Ini mungkin agak ekstrim, tapi kurasa ini ide yang bagus. Apa? Kalian bilang sendiri, kalian berdua tidak ada yang percaya bagaimana betapa sulitnya jadi diri kalian. Jadi ini kesempatan kalian untuk membuktikannya. Ya, aku bisa menjalani hari muda diikuti dengan tidur malam yang nyenyak. Kau boleh coba, aku juga belum pernah mengalami hari yang mudah. Tapi sekarang aku bisa tidur dan malam ini akan santai. Baiklah Starlight Glimmer, kami akan melakukan ini. Pilihan bagus, bukan karena kalian punya pilihan. Aku akan berhenti bicara sekarang.